Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk kemudian melanjutkan pelajaran kita, yakni membahas kitab Arba'in An-Nawawi, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, setelah kita mempelajari beberapa hadis di awal, yakni hadis pertama tentang niat, hadis yang kedua yakni tentang Islam, iman dan ihsan, kemudian hadis yang ketiga terdapat di sana hadis-hadis yang menjelaskan tentang rukun-rukun Islam, dan hadis yang keempat alhamdulillah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yakni hadis yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dan takdirnya telah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas hadis yang kelima, yakni hadis yang berisi tentang larangan untuk membuat hal-hal yang baru dalam agama Islam. Sebelum kami memulai hadis ini, kami akan memberikan penjelasan tentang penulis buku, yakni kitab Arba'in An-Nawawi, bahwasanya kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama yang masyhur di masanya, yakni beliau adalah bernama Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Biografi beliau semasa kecilnya tentunya beliau dikenal dengan orang yang saleh. Bahkan ketika beliau diajak bermain dengan teman-temannya, beliau tidak mau. Beliau maunya hanya menghafal Al-Quran. Bahkan beliau ketika terpaksa bermain karena paksaan, beliau bermain sambil menghafal Al-Quran. Masya Allah. Kemudian di biografi beliau juga pernah 2 tahun beliau menyengajakan untuk tidak berbaring karena belajar dan terus belajar. Nah, beliau berbaring dalam kondisi duduk jika beliau mengantuk. Kemudian beliau juga cuma makan 1 kali dalam sehari untuk mengefisienkan waktu belajar dan terus belajar. Masya Allah. Kemudian beliau dilahirkan di kota Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Umur beliau 45 tahun, beliau lahir di tahun 631 Hijriah dan beliau wafat, Allah Subhanahu wa taala tutup umurnya di tahun 676 Hijriah. Meskipun umur beliau sangat sedikit ya, atau sangat singkat, akan tetapi yang jadi patokan adalah bukan panjangnya umur, akan tetapi umur tersebut berkah atau tidak. Nah, meskipun beliau dalam kondisi muda meninggalnya,
ya. Beliau masih sangat muda ya meninggalnya. Tetapi beliau kemudian meninggalkan banyak khazanah ilmiah untuk umat Islam. Di antaranya kitab beliau yang sedang kita bahas sekarang, yaitu kitab Arba'in. Di antara kitab lain yang beliau tinggalkan yang masyhur dibahas di kalangan penuntut ilmu adalah kitab beliau yang disebut dengan Riyadhus Shalihin. Nah, itulah sekilas tentang biografi dari Imam An-Nawawi. Semoga menambah informasi pada seluruh kaum muslimin tentang siapa sebetulnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Meskipun di perjalanan kehidupan beliau kemudian beliau terdapat beberapa kesalahan-kesalahan dalam kemudian tulisan-tulisannya, akan tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan kita bisa kembali menjelaskan hadis-hadis yang atau tulisan-tulisan beliau yang penuh dengan keilmuan. Nah, sekarang kita bacakan hadis yang kelima, al-hadithul khamisu, hadis yang kelima. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhuma Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita terjemahkan hadisnya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang kemudian mengada-ada dalam urusan agama ini, yakni agama Islam, yang bukan berasal darinya, bukan berasal dari Rasulullah SAW tentunya, maka amalan tersebut atau dia akan tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Yang dimaksud perbuatan-perbuatan di sini adalah perbuatan yang dinilai ibadah tetapi tidak bersumber dari ajaran Islam dan tidak memiliki landasan yang jelas, atau yang lebih dikenal dengan sebutan istilah bid'ah. Nah, itulah terjemahan dari hadis yang kita bacakan pada hari ini. Adapun kandungannya, ada beberapa kandungan atau hikmah dari pelajaran hadis yang kelima, yakni kandungan yang pertama adalah setiap perbuatan ibadah yang kemudian tidak bersandar pada dalil syar'i itu ditolak dari pelakunya. Jadi sesuatu hal yang kemudian kita buat hal-hal yang baru, baik dalam perkara sholat, dalam perkara ziarah kubur, dan masih banyak lagi perkara-perkara lain dalam agama ini, apabila tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, tentunya amalan tersebut tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalan tersebut tertolak. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala atas apa yang dia kerjakan. Kandungan yang kedua, yakni larangan dari berbuat hal yang baru atau bid'ah yang buruk berdasarkan syariat. Oleh karenanya, kita selaku hamba yang kemudian sangat miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmu, tentunya kita dituntut untuk banyak-banyak belajar.
agar kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang baru, dan kemudian hal-hal yang baru tersebut bisa menjerumuskan manusia dan bisa menjadi dosa-dosa jariah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala jariah, tetapi yang kita kerjakan tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya di Al-Qur'an dan Sunnah, lebih lagi di ijma para ulama. Kita melakukannya atas dasar hawa nafsu, tentunya itu sangat berbahaya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian. Kemudian kandungan yang berikutnya dari hadis yang kelima ini adalah agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada lagi kurangnya. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Di karangan para ahli tafsir, khususnya di tafsir Al-Muyassar, tafsir dari Kementerian Saudi Arabia, menafsirkan ayat ini bahwasanya pada hari ini yang dimaksud adalah hari di mana Rasulullah SAW menerima wahyu yang kita bacakan tadi. Bahwasanya kata Allah, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, yakni agama Islam, ad-dinul Islam, dengan mewujudkan kemenangan, kemudian kesempurnaan ajaran syariat. Dan telah kusempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatku dengan mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan masa jahiliyah menuju cahaya keimanan. Dan telah aku ridhoi, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Maka berpegang teguhlah dengan kuat, janganlah kalian melepaskannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan waktu untuk kemudian bisa melanjutkan pelajaran berikutnya, dan semoga pelajaran hari ini kemudian bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah keilmuan kita, khususnya kaum muslimin secara umum dimanapun kalian berada. Semoga apa yang kami sampaikan insya Allah bermanfaat dan kemudian bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.